Dari Garut ada. Dari Garut. Dari WhatsApp itu. Itu Zoom. Oke, semua peserta kurang lebih sekitar 3 menit Kayak webinar akan kita mulai ya. Mungkin untuk semuanya sambil terus akan menyimak materi nanti bisa menyediakan buku, pensil, atau mungkin sambil ngeteh nih, sambil ngopi. Boleh. Ayo, boleh dimulai aja. Oke,
Baik, sepertinya pemateri kita juga sudah siap untuk menyampaikan materi. Langsung saja ya, kita buka acara seminar kita pada malam yang berbahagia ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam tak lupa kita aturkan buat suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Serta salam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa para hadirin semua peserta webinar dan para coach trainer profesional Teens Pro Indonesia. Yang terhormat Coach Mernianti SE, CSTMI, CFNLP selaku manajer CEO Teens Pro Indonesia. Dan yang terhormat Coach Budianto, AMD, MTCNA, CWPSI, CPSI, CPSTMI. Dan semua peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah menghadiri kegiatan webinar kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hakul Amri, selaku profesional trainer Teens Pro Indonesia. Dan sekarang kuliah ya di UIN Suskayo sebagai mahasiswa di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin UIN Suskario. Seperti dengan flyer yang disebarkan, saya sebutkan bahwa materi yang akan disampaikan oleh Coach Catur Abdianto nanti adalah tentang scale up your brain or active your brain, yaitu bagaimana cara kita mengaktifkan otak kita. Seperti yang kita ketahui bahwa otak kita merupakan pusat dari kerja sistem saraf yang terdapat di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan kerja otak kita, fungsi otak kita? Tentu bagaimana pula cara kita mengaktifkan otak kita sehingga kinerja otak kita bisa bekerja secara optimal. Oleh karena itu, bagaimana cara mengaktifkan otak kita? Atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai scale up your brain. Maka pada malam yang berbahagia ini, tentang materi ini akan disampaikan oleh coach yang luar biasa kita, yakni Coach Catur Abdianto. Sebelumnya, tak kenal istilahnya ya, kata Mbak Pepatah, tak kenal maka tak harus. Oleh karenanya, sedikit saya akan membacakan riwayat hidup mengenai coach ataupun pemateri kita pada malam yang berbahagia ini. Riwayat pendidikan, TK di Putra Harapan LJ, SD di SD Negeri 026 Laboy Jaya, SMP-nya di SMP Negeri 2 Bangkinang, dan merupakan D3 ya dari Teknik Komputer Politeknik Caltech Riau. Adapun dari segi pengalaman merupakan sebagai profesional trainer, motivator dan tim outbound CV Teens Pro Indonesia.
Chief Technology Officer PT Garuda Cyber Indonesia, pamong dan pelatih muda Satuan Kerja Wira Kartika Kodim 0313 garing Kapur, dan merupakan pelatih juri pencaksilat persaudaraan Setia Hati Terate Bangkinang, merupakan guru honor dan teknisi jaringan SMK Negeri 1 Bangkinang, dan juga berpengalaman di fasilitator forum anak kabupaten Kampar. Skill kemampuan beliau itu speaking, leadership, teamwork, martial art, entrepreneur, dan IT, serta responsibility. Baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu dan mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut pemateri kita, yaitu Coach Abianto, untuk menyampaikan materi tentang Scale Up Your Brain or Active Your Brain. Kepada Coach Abianto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Coach Amri. Nah, teman-teman sekalian, ini seperti biasanya ya, karena kita berada di tanah Melayu, alangkah baiknya kita buka dulu dengan sebuah pantun. Apalah tanda orang Melayu kala ia ada di muka. Eloklah dia berpantun dahulu sebagai salam pembuka kata. Burung merpati terbang berempat, terbang melayang di atas masjid. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya? Hukumnya? Wajib. Wajib. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Sadaqallahu azim. Setinggi puji dalam syukur malah senantiasa tercerahkan dari lidah kita seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam hari ini. Karena apa teman-teman sekalian, sudah sepantasnya, sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba, kita sebagai seorang manusia, kita sebagai seorang makhluk ciptaan untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang kami bacakan di awal tadi, yang artinya adalah barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Dan barang siapa yang ingkar, barang siapa yang enggan mengakui bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki pada hari ini adalah milik dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azabku amat pedih. Maka di awal ini kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan melipat gandakan dan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita bersama. Selanjutnya, selawat dan salam senantiasa tercurahkan buat junjungan besar Arab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, senang sekali rasanya pada malam hari ini saya bisa bertemu bertatap muka secara virtual dengan teman-teman sekalian dalam acara ataupun dalam agenda belajar bersama Teams Pro Indonesia
yang pada malam hari ini agendanya adalah tentang scale up your brain atau activate your brain now. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai nih, saya ingin menyapa nih teman-teman ya. Tadi ada yang dari jauh. Dari jauh ini teteh-teteh dari mana tadi? Aduh, dari Garut ya, dari Garut. Ada adik saya Fitri Nurmitasari. Gimana kabarnya, Dek? Fitri, masih ada Fitri? Oh, udah hilang. Oke, kita lanjut yang lain. Ini ada yang jauh juga dari Payakumbuh tadi, kalau tidak salah. Ada Abdul Hafiz Tarmizi. Assalamualaikum, Abdul. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Abdul? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Oke. Abdul, aktivitas sekarang apa, Abdul? Masih kuliah, Bang. Masih kuliah. Di mana? Di PCR. Oh, di PCR. Oh, ini anak PCR ya, Abdul Hafiz Tarmizi. Jurusan apa, Abdul? Teknik informatika, Bang. Teknik informatika, luar biasa. Oke. Ternyata kirain jauh-jauh, ternyata orang Pekanbaru juga kuliahnya. Asal daerah dari Payakumbuh tadi ya. Oke, baik. Ada Aldi Nugroho, selamat datang Aldi. Nah, kita coba sapa yang lain dulu. Ini ada rekan kerja saya juga. Selamat malam, Tua. Halo, Tua. Malam, Bang. Aman, Tua? Alhamdulillah. Sehat, Bang. Gimana kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Oh, ini Aldi yang jawab ya? Udah hilang lagi. Oke, ini banyak teman-teman juga di sini, adik-adik saya juga banyak di sini. Ada Taufik, ada Ratri, ada siapa lagi nih? Ada Ilham dan lain-lain. Juga ada teman-teman dari Kinspo juga. Ada yang dari luar yang mungkin saya belum kenal. Ya nanti kita akan kenalan. Dan terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sekalian sudah mau bergabung pada malam hari ini dalam acara belajar bersama Kinspo Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, di awal tadi juga saya sempat bacakan sebuah surat, ya Al-Hujurat ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya telah aku hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling beriman di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, nanti kita akan berkenalan, ya. Kenapa kita diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, tidak lain tidak bukan adalah untuk saling mengenal. Pada malam hari, selain kita menimba ilmu, menuntut ilmu, mencari pengalaman baru, kita juga akan saling berkenalan. Karena ini nanti ya di grup silahkan teman-teman saling berkenalan dengan teman-teman yang lainnya. Karena apa? Dengan banyaknya kita menjalin komunikasi, bersilaturahim dengan orang banyak, maka insya Allah Allah akan memanjangkan umur kita. Bukan usia ya, tapi panjangkan umur kita. Maaf Bang, suaranya jauh, kurang kedengaran. Oke, kita dekatkan. Gimana? Oke, Sylvia. Evira Sylvia. Sudah? Kalau kurang dengar, kita dekatkan lagi. Bagaimana Vira, sudah bisa didengar? Udah, Coach. Oke, sudah ya. Baik. Langsung saja teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu Scale Up Your Brain.
Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya, baik teman-teman sekalian. Pada malam hari ini, ya seperti yang sudah teman-teman ketahui dari flyer ataupun informasi di grup, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema Scale Up Your Brain. Nah, saya yakin teman-teman sekalian, tema ini adalah tema yang jarang dibahas atau bahkan jarang ditemui ya oleh teman-teman sekalian. Pelatihan seperti ini jarang ditemui. Ya, karena bagi saya secara pribadi ini adalah tema yang sebenarnya kalau kita bertemu secara tatap muka langsung ya offline, tema ini akan sangat lama, akan sangat panjang sekali untuk kita bahas. Akan tetapi pada malam hari ini karena kita melalui Zoom meeting, melalui online, kita akan persingkat namun tidak mengurangi makna ataupun ilmu dari materi ini sendiri. Oke, nah tadi nih tak kenal maka tak arufan. Ya, maka kita taruhkan dulu ya teman-teman sekalian. Tadi mungkin di awal juga sudah disampaikan sedikit oleh Coach Amri ya tentang profil dari saya. Nah, teman-teman sekalian, seperti di awal tadi, kalau di awal kita buka dengan sebuah pantun, maka untuk perkenalan juga saya buka dengan sebuah pantun. Hidupkan pelito di malam hari, biarlah nampak apa yang dimakan. Catur Abdianto nama diberi, mudah diingat tapi sulit dilupakan. Jadi teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Catur Abdianto dengan gelar non-akademik. Seperti yang tadi sudah disampaikan, walaupun belum semuanya. Tidak disampaikan juga tidak ada masalah. Ya, karena apalah gunanya gelar non-akademik dan gelar akademik itu sendiri kalau keilmuan yang kita miliki tidak membawa manfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang-orang di sekitar kita. Tapi lebih bermanfaat apabila apapun pendidikan kita saat ini, apapun gelar kita saat ini, kita membawa manfaat bagi orang banyak. Seperti itu teman-teman sekalian. Untuk tempat tanggal lahir, ya saya lahir di Bangkinang tanggal 14 Oktober. Tahunnya rahasia. Untuk alamat, ya untuk alamat sekarang saya stay di SP1 Desa Labojaya, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan kode pos 28451. Nah, berkaitan dengan pekerjaan ataupun profesi. Nah, di sini saya membedakan teman-teman antara pekerjaan dan profesi. Untuk pekerjaan, saya kerjanya adalah pengacara, pengangguran banyak acara. Ya, saya juga seorang web programmer, computer network engineering, pelatih silat, pamungsaka dan guru privat juga ya. Nah, untuk profesi saya sendiri saat ini juga seorang professional trainer di Fitness Pro Indonesia, seorang motivator dan bodybuilder. Juga alhamdulillah ya pada saat ini saya dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk membantu pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal persiapan Kabupaten Kampar sebagai kota layak anak. Jadi kemungkinan selama 1 tahun ke depan saya akan bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak Kabupaten Kampar atau DPP KBP 3A. Dan ini yang paling penting teman-teman sekalian, status belum menikah. Jadi boleh ya yang mau masukkan proposal atau dimasukkan proposal nanti bisa bunyi nana ya yang bercanda ya teman-teman sekalian. Nah, untuk sosial media dan kontak pribadi ya bisa dilihat untuk Instagram itu Catur Abdianto dan untuk nomor handphone ataupun WhatsApp bisa teman-teman simpan di 0821 7455 0086. Baik teman-teman sekalian, untuk awal nih saya ingin bertanya, menurut teman-teman sekalian 14 itu sedikit atau banyak? Saya ingin dengar jawaban dari saya ingin dengar jawaban dari Dwi. Halo Dwi. Ya, Coach. Nah, Dwi, mau tanya dong. Kira-kira menurut Dwi 14 itu sedikit atau banyak? Menurut Dwi banyak, Coach. Gimana? Menurut Dwi banyak. Menurut Dwi banyak. Oke, makasih Dwi. Oke, kita coba tanya yang lain dulu.
Nah, ada Muhammad Anwar. Halo Muhammad Anwar. Coach. Menurut Anwar, 14 itu sedikit atau banyak? Sedikit coach. Sedikit. Oke. Iya Baik. sedikit. Oke, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, ya, kita udah dapat jawaban yang berbeda ya, sudah mewakili dari pertanyaannya. Apakah 14 itu sedikit atau banyak? Jawabannya ya tergantung persepsi teman-teman sekalian, karena di sini tidak ada pembandingnya. Apakah 14 itu dengan 28 lebih sedikit atau banyak? Tentu jawabannya lebih sedikit. Tapi jika ditanya 14 dengan 1 itu sedikit atau banyak, tentu jawabannya adalah banyak. Nah, tergantung ya pada persepsi teman-teman masing-masing. Tapi teman-teman sekalian, kenapa di awal saya memaparkan hal ini kepada teman-teman sekalian adalah, nah karena tadi sembari menunggu ya teman-teman kita bergabung dalam Zoom meeting ini, saya menghitung nih berapa jumlah peserta yang ikut. Di grup memang banyak, akan tetapi tadi yang join di Zoom itu ada 16 orang. Kemudian dikurangkan dengan saya dan juga Coach Andri, jadi tinggal 14. Nah, data dan faktanya teman-teman sekalian ini saya ingin sampaikan. Negara Republik Indonesia itu ternyata penduduknya adalah 268.583.016 jiwa teman-teman sekalian, yang terdiri dari, ini untuk yang laki-lakinya. Ya, laki-lakinya itu populasinya ternyata 135.821.768 jiwa. Ini orang laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perempuannya itu ada 134.858.411 jiwa. Nah, jika kita bandingkan teman-teman sekalian angka 14 dengan jumlah ya, 268 juta jiwa tadi, itu memang adalah sesuatu hal yang kecil teman-teman sekalian. Akan tetapi apa? Ternyata dari sebanyak itu masyarakat Indonesia yang mendapat informasi ini, padahal saya dan teman-teman ya, dan juga tim dari Expo Indonesia itu sudah men-sharekan ini ke seluruh Indonesia ya, dengan jejaring pertemanan ya, yang misalnya ada di Sumatera Utara, di Padang, di Palembang, di Lampung, kita sudah sampaikan. Ternyata hanya yang 14 orang, dan yang di grup tadi sebelum maghrib itu hanya 31 orang yang mengikuti ya, pertemuan pada malam hari ini. Ya. Jadi apa? Teman-teman sekalian, percayalah bahwasannya kalian yang 31 orang yang sudah berniat daftar ya masuk ke dalam grup, atau 14 orang yang pada malam hari ini join di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang luar biasa. Nah, karena sejatinya tanpa saya menyampaikan hal itu pun, saya yakin teman-teman yang pada malam hari ini gabung di sini adalah orang-orang yang juga luar biasa ya. Tetapi masih mau belajar dan terus belajar sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik daripada sebelumnya teman-teman sekalian. Nah, kita masuki tema kita pada malam ini, yaitu scale up your brain, atau dalam bahasa kampung saya itu melejitkan, meningkatkan otak kita. Bagaimana caranya nanti ya? Nah, ini teman-teman sekalian, saya ada yang ingin saya tanyakan lagi. Ini, apa yang teman-teman lihat nih dari gambar di depan? Kita coba dengar. Ilham Ramadan. Halo Ilham. Halo Kak. Nah, halo. Sehat Ham? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Abang mau tanya nih Ham sama Ilham. Ini apa yang Ilham lihat di tampilan di HP ataupun di laptop Ilham nih? Kalau dari yang saya lihat itu ada 3 gelas, satu gelas kosong, setengah, sama penuh. Oke, kira-kira Ilham tahu nggak maksud dari gelas-gelas itu? Mungkin maksudnya ilmu yang kita punya. Ya. Gimana? Ilmu yang kita punya, misalnya kalau kita sedang ingin belajar,
Nah, maka kosongkan gelas dulu, jadi kita jadi pendengar dulu ibaratnya. Nah, mungkin seperti itu, Kak. Kalau setengah mungkin prakteknya, dan kalau penuh tuh pas ketika sesi debat, diskusi. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih untuk Oke, Ilham Kak. Ramadan. Oke, kita coba dengar pendapat dari teman-teman yang lain dulu. Kita coba dengar dari ini sepertinya kakak Wahyu Fitri Ningsih. Kak Fitri, Iya, Coach. nah ini panggilnya apa nih? Fitri atau Ningsih? Fitri, Coach. Nah, Fitri, berarti benar panggilannya Fitri. Oke, boleh mau nanya nih, apa yang Kak Fitri lihat dari gambar yang ada, yang tampil di layar? Ada gelas kosong, gelas setengah berisi, dan gelas yang full dengan isinya. Ya, menurut Kak Fitri, ini apa yang coba saya sampaikan ini? Kayaknya saya sependapat dengan abang yang tadi. Kayaknya itu tentang pengetahuan yang kita punya. Kalau kita mau belajar, maka kita mencoba untuk mengosongkan gelas kita. Dan ketika kita mau praktek, berarti ilmu yang kita punya itu kita berikan kepada orang lain. Kemudian kalau Ya, kemudian gimana? begitu, Coach, kira-kira. Oke, baik, terima kasih Maaf, Kak Coach, Fitri. di sini hujan. Oh, hujan. Ya, nggak apa-apa, hujan itu rahmat. Banyak-banyak aja berdoa. Karena doa di tengah hujan insya Allah cepat dikabulkan. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Fitri atas anggapan dan juga Bang Ilham. Nah, jadi teman-teman sekalian, nah benar kan apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya teman-teman di sini adalah orang-orang yang hebat. Saya tampilkan gambar ini saya saja tanpa saya menyampaikan maksud saya apa, teman-teman sudah bisa menjawab. Teman-teman sudah bisa mengemukakan pendapat teman-teman sekalian. Artinya benar yang saya sampaikan, bahwasanya teman-teman yang pada malam hari ini bergabung adalah orang-orang yang hebat. Nah, apa yang teman-teman sampaikan tadi tidak salah ya, akan tetapi saya hanya mencoba meluruskan dari pandangan saya secara pribadi, teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, ini saya tampilkan 3 buah gelas ya, gambar gelas. Yang di mana di awal, yang paling awal itu ada gelas yang kosong. Kemudian ada gelas setengah isi dan juga ada gelas yang terisi penuh. Nah, kita belajar filosofi nih teman-teman sekalian dari gelas-gelas itu. Apa filosofinya teman-teman sekalian? Saya harapkan, ini ada juga nih kata-kata di bawahnya, Anda pilih jadi yang mana teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian mendengar jawaban tadi ataupun pendapat dari Bang Ilham ataupun Kak Fitri memilih menjadi gelas yang kosong. Atau ada yang berbeda, ada yang memilih menjadi gelas yang terisi penuh. Atau bahkan ada yang memilih untuk menjadi gelas yang terisi setengah atau setengah isi setengah kosong. Nah, terserah kepada teman-teman pilihannya apa. Akan tapi di sini saya coba meluruskan sebelum kita lebih jauh teman-teman sekalian, mana yang teman-teman harus jadi. Nah, filosofinya teman-teman sekalian, gelas kosong ini adalah ketika teman-teman mengikuti sebuah training, mengikuti sebuah seminar, yang dimana teman-teman ingin mencari ilmu di sana, jadi teman-teman seperti gelas yang kosong, memang betul-betul tidak tahu menau tentang apa yang akan dipelajari. Nah, sehingga teman-teman berharap memang teman-teman sekalian mendapatkan begitu banyak materi, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman ketika teman-teman mengikuti agenda itu. Nah, yang kedua, ada gelas yang terisi setengah. Nah, artinya apa teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian yang pada malam hari ini mengikuti training ataupun webinar ya, pada malam hari ini, itu mengikuti bukan hanya sekedar memang mau mencari ilmu, bukan hanya sekedar ingin menambah ilmu, tapi teman-teman sekalian sudah punya bekalnya, teman-teman sudah punya penyaringnya. Penyaring buat apa? Barangkali ketika saya menyampaikan nanti ada sesuatu hal yang salah, maka teman-teman bisa memfilter dengan keilmuan yang telah teman-teman miliki. Jadi isi yang setengah tadi bisa untuk memfilter apa yang akan saya isikan lagi di setengahnya.
Jadi lagu yang bagus silahkan diambil, yang jelek ya silahkan ditinggalkan dan tolong disampaikan kepada saya di mana salahnya. Nah, berbeda dengan hal yang penuh ini teman-teman sekalian, teman-teman sekalian barangkali mengikuti kegiatan ini itu lebih hebat daripada saya, lebih pintar daripada saya. Sehingga teman-teman sekalian, kalau teman-teman jadi gelas yang penuh ini akan susah untuk menerima ilmu ataupun sharing dari saya. Kenapa? Gelas teman-teman sudah penuh. Keilmuan teman-teman sekalian sudah lebih daripada saya. Apalagi yang bisa saya tambahkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita sepakati di awal, mari kita sama-sama menjadi gelas yang di tengah. Ya, saya akan memberikan materi baru kepada teman-teman sekalian, pengalaman baru, sharing baru kepada teman-teman sekalian, sedangkan teman-teman sekalian sudah punya saringannya, sudah punya bekal terlebih dahulu untuk memfilter apa yang akan saya sampaikan nanti. Jika ada yang salah, tolong diingatkan, ya, jadikan itu pintar bagi teman-teman sekalian. Nah, begitu teman-teman sekalian. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi teman-teman sekalian, step by step training kita pada malam hari ini. Ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama kita akan membahas tentang si pengendali tubuh. Ada otak dan ada hati. Kemudian kita akan berlanjut masuki materi terpenting kita yaitu scale up your brain, activate your brain now. Kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya yang terakhir adalah good news dan juga penutup. Nah, penasaran apa? Ya nantilah ya. Kita akan melewati tahap-tahapan. Bagaimana teman-teman sekalian? Are you ready? Are you ready? Ready, Coach. Ready, ya. Ready, Kak? Oke. Kak, suaranya agak putus-putus atau gimana nih? Atau dia cuma di aku aja? Sama di sini putus-putus juga. Coach Catur. Ya. Halo Coach Catur. Halo. Halo. Tadi dari peserta menyampaikan bahwa suara Coach Catur itu putus-putus. Dan dari saya sendiri juga begitu, Coach. Oh gitu ya. Padahal saya cek internet lancar-lancar saja dan aman lancar jaya. Oke, kita coba bentar ya, kita coba tingkatkan dulu. Tes cek 1 2 3 dicoba tes gimana? Sudah cukup terdengar teman-teman sekalian? Sudah Coach, jelas. Sudah. Sudah jelas. Baik teman-teman sekalian, ya. Tidak perlu saya tidak perlu saya sampaikan ulang. Insya Allah teman-teman sekalian seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah orang-orang yang hebat, adalah orang-orang yang sudah punya ilmu, maka apa yang saya sampaikan di awal saya rasa teman-teman sudah mampu untuk memahami. Jadi kita lanjutkan teman-teman sekalian materinya. Nah, ini teman-teman ada otak dan hati. Ya, sekali lagi saya juga ingin bertanya nih kepada teman-teman. Otak itu apa sih? Nah, menurut teman-teman sekalian. Kita coba tanya yang belum ditanya nih. Ada ketua biru, ada ketua umum biru. Bang Naufal. Halo Bang. Halo Ustaz. Halo ya. Halo Coach. Halo, assalamualaikum. Apa di kamera? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ah? Baru pulang. Makanya nggak di buka kamera dulu. Akuan ya Bang. Baru pulang dari mana nih? Dari kajian. Oh dari kajian, Masya Allah. Disempatkan juga ya. Nah menurut Bang Naufal nih, Naufal, otak itu apa sih? Otak itu apa? Otak itu ya organ tubuh manusia yang diberikan Allah SWT dengan segala kehebatan dan segala fungsi dan kehebatannya digunakan oleh manusia untuk berpikir,
dalam bertindak. Itu sih, Coach. Oke, terima kasih Noval. Ya, baik. Kita tanyanya satu-satu nanti semuanya insya Allah. Ya, karena masih ada pertanyaan yang lain ya teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika nanti saya akan memberikan pengertian mungkin tidak akan panjang lebar ya teman-teman sekalian, karena jatuhnya kalau kita membahas hanya tentang otak saja, nanti kita malah belajar biologi nih teman-teman sekalian. Jadi malah pembahasannya lain dari yang saya inginkan. Nah, kita masuk kepada pengertian atau penjelasan otak menurut saya secara pribadi. Ya, ini tidak jadi acuan bagi teman-teman ya, tapi ini menurut saya. Nah, menurut saya itu otak adalah sebuah organ yang berada dalam tempurung kepala ya. Tempurung kepala kita yang berfungsi sebagai pengendali semua sistem dalam tubuh manusia. Ya, kalau dalam tubuh manusia, artinya luar dalam itu termasuk ya. Mulai dari pergerakan, pernapasan, sensasi, pikiran, dan lain-lain. Nah, otak juga membuat manusia tadi benar dikatakan ya, mampu berpikir dan memecahkan masalah. Nah, itu menurut saya teman-teman sekalian. Nanti kalau kita bahas tentang otak lebih jauh, banyak pembahasannya. Ya, menurut ahli A, otak ini adalah ini, otak yang terdiri dari ada deri dan juga ada neuron, otak terdiri dari otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak belakang, ya, otak besar, otak kecil, dan segala macamnya. Ya, tapi ini secara singkat teman-teman sekalian, ya kita ketahui bersama bahwasannya otak itu adalah sebuah organ yang berada di dalam tempurung kepala kita, ya, yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dari tubuh kita itu sendiri. Nah, selanjutnya ya teman-teman sekalian berkaitan dengan hati. Nah, kalau hatinya teman-teman sekalian, saya mengambil pengertiannya dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Bukhari Muslim. Nah, apa pengertian hati itu teman-teman sekalian? Ya, sesungguhnya dalam jasad manusia terdapat segumpal darah yang jika rusak, maka rusaklah semua jasad manusia, dan jika beres, beres pula lah semua jasad manusia. Ingatlah bahwa ia adalah hati. Nah, itulah pengertian hati. Jadi hati itu adalah segumpal darah teman-teman sekalian. Yang kalau hati itu rusak, maka rusak semua jasadnya. Nah, mungkin kalau secara biologi, pembelajaran kita dalam biologi, hati itu kan ada di dalam jantung kita ya teman-teman sekalian. Tapi ini secara agama, ya secara pengertian kita yang berkaitan dengan perasaan, itu adalah hati, dan inilah pengertian. Nah, yang ingin saya sampaikan di awal tadi adalah berkaitan nanti ya dengan bagaimana meningkatkan otak kita. Kita bahas dulu nih. Di dalam tubuh kita ini teman-teman sekalian, seperti yang di awal tadi step by step, kita akan mengenal yang namanya pengendali tubuh. Ya. Jadi dalam tubuh kita ini teman-teman sekalian ada dua nih yang menjadi pusat kontrol atau pusat pengendali dalam tubuh kita. Yang pertama adalah otak kita teman-teman sekalian, yang kedua adalah hati. Nah, mengapa ada dua kontrol bagi saya teman-teman sekalian? Yang menurut orang lain mungkin beda, tapi menurut saya ada dua. Yang pertama adalah otak sebagai pengendali utama, kemudian yang kedua adalah hati sebagai filter. Tapi keduanya sama-sama sebagai pengendali. Bagaimana maksudnya? Ketika nih teman-teman sekalian ingin melakukan sesuatu, maka otak teman-teman sekalian lah yang akan memprosesnya, akan memberikan instruksi. Misalnya teman-teman mau makan, otak teman-teman sekalian menginstruksikan kepada kaki kalian untuk berjalan menuju dapur misalnya. Setelah menuju dapur mungkin ambil piring dulu, ambil sendok dan segala macamnya. Ya. Kemudian ada otak dan juga ada hati. Hatinya berfungsi di mana teman-teman sekalian? Hatinya berfungsi ketika misalnya kalian lagi makan nih, ada adik kalian mau makan, gitu kan? Tapi dia malas untuk ambil makanan sendiri. Di situ hati kalian bekerja. Bisa jadi kalian menyuapkan dia, bisa jadi hati kalian, ya, masa iya tega sama adik sendiri, gitu kan? Akhirnya apa? Hati memberikan masukan kepada otak, otak memilahnya, memprosesnya menjadi sebuah instruksi baru. Apa kira-kira? Apakah pergi mengambilkan makanan atau disuapkan? Nah, jadi seperti itu. Nah, yang parahnya teman-teman sekalian ketika dua pengendali dalam tubuh kita ini itu saling bentrok, ya, tidak sinkron. Otak kita bicara A, hati kita bicara B. Otak kita memilih A, hati kita memilih
memilih B. Ini berkaitan dengan logika dan perasaan. Nah, bagaimana baiknya? Ya, baiknya adalah kita coba sinkronisasikan antara otak dan hati kita. Kita selaraskan antara otak dan juga hati. Bagaimana agar selaras? Nah, nanti kita akan pelajari caranya. Yang jelas kita harus menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Namun tidak menutup kemungkinan kita harus mendahulukan logika ketimbang perasaan. Ada juga ketika kita harus mendahulukan perasaan ketimbang logika. Yang jelas jangan sampai otak dan hati kita itu bertolak belakang karena bahaya. Nah, pertanyaan lagi nih teman-teman sekalian. Yakin nih otak teman-teman sekalian sehat? Yakin otak kanan dan otak kiri teman-teman udah seimbang? Nah, kalau belum yakin coba kita tes. Mau kita tes teman-teman sekalian? Mau kita tes? Mau coach, mau. Oke. Baik, kita akan tes nih teman-teman sekalian. Saya butuh relawan. Kira-kira siapa yang mau dites otaknya? Apakah otaknya sehat? Apakah otaknya sudah seimbang atau belum? Ada yang mau jadi relawan? Yang belum sama sekali tadi kita sapa ataupun bersuara? Ada? Silakan kepada semua peserta kawan. Kalau tidak ada, Dan sampaikan. kalau tidak ada nanti saya yang manggil nih, saya yang unjuk nih. Oke, kita karena tidak ada yang berani ya, kita minta kepada Taufik. Taufik. Ya, Kak. Nah, sip. Sehat, Fik? Kabarnya, Fik? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Lagi di mana posisi, Fik? Di rumah, Kak. Di rumah. Oke. Boleh ya, Fik, kita tes otaknya Taufik ya? Woi, boleh. Boleh. Tenang, kalau di sini nggak akan kakak suruh pusat online, tenang aja ya. Kita beda cara ini. Siap. Kita coba, Taufik. Ya, teman-teman sekalian, ya sambil Taufik mencoba, teman-teman sekalian nanti boleh juga mencoba apakah otak teman-teman ini dalam keadaan sehat, prima, dan juga seimbang atau tidak. Nah, saya tampilkan sebuah kalimat teman-teman sekalian, ya. Kalimat yang membuat lidah kita belibet termasuk otak kita. Oke, jadi topik kakak minta bantuannya untuk mengucapkan kalimat ini berulang kali, ya, diulang-ulang. Bisa? Bisa, Kak. Nah, oke, silakan dicoba. Kepala diurut, ya kan? Kepala diparut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kelapa diarut. Jangan kepalanya diparut. Kelapa yang diparut, Topik. Lagi diulang. Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut, kepala diparut. Aduh. Cukup sulit ya, Pak. Lagi. Kepala diurut, kelapa diparut. 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 Oke, mantap, luar biasa. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau mencoba? Ada kira-kira yang berani mencoba? Kepala diurut, kelapa diparut. Kepala diurut. Sebenarnya banyak Kak yang mau coba, cuma nggak mau menunjukkan itu eksistensinya Kak. Hadir gitu ya, eksistensi ya, tapi ya. Oke, kita Kalau coba. nggak ada yang lain mungkin moderatornya nih. Ah, boleh. Kesamri Tapi saya apa? coba. Tapi ini coach, ini screen sharingnya ini belum apa nih, nampak pula di sini nih. Kenapa? Oke, sudah coach, sudah jelas apanya gambarnya. Langsung saja dibaca coach ya. Boleh, silakan. Kepala diparut. Aduh.
Kepala diurut, kelapa diparut, 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 kepala diurut, kelapa diparut. Terus coach. Oke, luar biasa. Oke, masih ini kalau saya bilang masih terlalu mudah ya teman-teman sekalian ya. Kita coba lagi dengan yang tingkatnya lebih sulit. Nah, kita mintakan Ratri. Halo, Dek. Janganlah diam-diam aja, Dek. Kak. Sehat, Dek. Alhamdulillah sehat, Kak. Nah, sehat. Oke, boleh ya dites ya kesehatan otaknya ya. Aduh, Kak, takut nggak sehat. Sehat, Bro. Takut nggak sehat, nggak apa-apa, nanti kita buat sehat. Diam aja, Mbak. Kita buat sehat nanti, kalau enggak kita buat lebih sakit lagi otaknya. Oke. Astagfirullahaladzim. Silakan Ratri, dibaca berulang kali. 1 sate 7 tusuk. Tunggu, Kak, tunggu, Kak. Ayo. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Oke, luar Berapa kali, biasa. Enggak penting berulang, penting lancar. Oke, luar biasa. Kasih Ratri. Kita coba lagi yang lainnya nih. Nah, yang belum kena panggil. Lucia. Iya, Coach. Nah, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, boleh nih, langsung aja dibaca, kita coba apakah otaknya sehat dan seimbang atau enggak. Oke. Tunggu, Kak. Aduh, bingung. Jangan ketawa duluan. 1 sate 7 tusuk, 1 sate 7 tusuk. Oke. 1 sate 7 tusuk, 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 1 sate 7 tusuk. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Oke, luar biasa. Mudah ya teman-teman sekalian kalau kita konsentrasi, kita baca, kemudian kita ucapkan, kalau lidah kita tidak melibet, insya Allah bisa. Oke, terakhir nih teman-teman sekalian. Nah, siapa nih kira-kira yang mau baca yang begitu panjang? Yang belum kita sapa. Ada Yane Pandayani. Halo Kak Yane. Apakah ada? Tidak respon ya. Ada. Aduh. Putus-putus Kak Yani. Jadinya nggak bisa Maaf ya Kak Yani. Iya, maaf. Oke, maaf ya Kak Yani, putus-putus, jadi saya mute aja. Kita coba tanya yang lain nih. Ada Natasha. Halo Kak Natasha. Kak Natasha. Halo, Kak. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih sekolah? Masih. Oh, masih. Kedengaran dari suaranya masih imut-imut. Kelas berapa? Kelas 8. Oh, kelas 8 SMP. Oke. Boleh ya, Natasha, kita coba kesehatan otaknya? Boleh, Kak. Ya, boleh. Silakan dibaca tuh yang tampil tuh kalimatnya. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Oke, silakan. Oke. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Oke, luar biasa Natasha. Ini
muda, otaknya masih fresh, jadi alhamdulillah lancar ya baca yang begitu panjang. Oke, terima kasih Natasha. Ya, sama-sama Kak. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut. Nah, jadi salah satu triknya teman-teman sekalian adalah dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini ya. Kalimat-kalimat yang berulang dan menyulitkan kita. Ya, ada kata-kata ataupun awal hurufnya sama dan memiliki irama yang sama dengan kalimat yang sesudahnya. Teman-teman tuh bisa cari tuh di googling ya, di Google banyak. Teman-teman bisa coba apakah kesehatan otak teman-teman sekalian ya baik. Ya, ini adalah salah satu cara dari sekian banyak cara bagaimana mengetes apakah otak kita seimbang, apakah otak kita dalam keadaan yang baik atau tidak. Karena apa teman-teman sekalian? Ketika otak kita tidak sinkron, ya artinya apa sinkron dari mana? Antara otak dan pikiran kita juga dengan senyum, dengan mulut, dengan lidah dan juga dengan mata itu tidak sinkron, maka akan sulit untuk membaca ataupun mengucapkan hal-hal yang seperti tadi. Masih banyak lagi hal yang lainnya ya teman-teman sekalian, bisa teman-teman cari untuk mengetes apakah teman-teman sudah bisa berkonsentrasi, sudah bisa sinkron antara otak, mata dan juga mulut. Atau hal yang lainnya teman-teman sekalian, nanti kita akan bahas juga ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada materi teman-teman sekalian. Materinya sebenarnya cukup singkat tapi akan saya jabarkan dengan begitu panjang. Dan apa singkatnya teman-teman sekalian? Jadi teman-teman sekalian, dari banyak hal yang sudah saya pelajari, itu ada 3 hal besar yang mempengaruhi otak ataupun kemampuan otak kita. Kita masuk kepada bagaimana caranya melanjutkan otak kita teman-teman sekalian. Nah, ada 3 faktor, ada 3 hal besar yang mempengaruhi kemampuan otak kita. Yang pertama teman-teman sekalian adalah berdasarkan genetika ataupun gen. Ya, maksudnya gimana? Kalau kita dulu pernah di SMP ataupun SMA belajar biologi, tentunya ketika misalnya bibit nih, ataupun orang tua, ayahnya adalah seorang misalnya seorang profesor, ibunya adalah seorang dokter. Kemungkinan yang paling besar dari kedua gen ini anaknya juga akan lahir pintar ataupun jenius karena yang satu profesor, satu dokter. Nah, ini berdasarkan genetika. Atau bisa jadi orang tuanya biasa saja, akan tetapi kakeknya dulu adalah seorang cendekiawan. Nah, kemampuan otak kita didasarkan yang pertama berdasarkan genetika. Ya bisa jadi teman-teman yang saat sekarang ini merasa dirinya biasa-biasa saja, kemampuan otaknya jauh dibandingkan orang lain, ya bisa jadi karena faktor genetika. Akan tetapi bukan semata-mata gen yang mempengaruhi apakah otak kita di bawah dari teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang lainnya. Bisa jadi, ini faktor yang kedua teman-teman sekalian, dari makanan. Nah, tentunya ini juga merupakan faktor penyumbang kedua terbesar ya, yang mengakibatkan kemampuan otak kita, apakah otak kita bagus, apakah tidak. Karena apa teman-teman sekalian, apa yang kita makan itulah yang menjadi nutrisi bagi diri kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi organ-organ tubuh kita. Ketika kita makan sesuatu hal yang mengandung nutrisi yang baik, kayak minyak ikan, DHA, ya, untuk otak kita, maka otak kita juga akan baik, akan bagus juga. Yang terakhir adalah berdasarkan pola hidup teman-teman sekalian. Nah, pola hidup ini banyak sekali teman-teman sekalian pengaruhnya. Misalnya teman-teman sering bergadang, teman-teman sering membaca, teman-teman sering menghafal, teman-teman sering melatih otak teman-teman sekalian. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemampuan otak kita. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman sekalian, mungkin di sini saya ingin bertanya, karena saya yakin juga teman-teman sekalian sudah mengetahui, sudah paham, tapi barangkali teman-teman yang lainnya tidak. Maka saya ingin teman-teman berbagi juga nih kepada teman-teman yang lainnya tentang apa yang teman-teman sekalian ketahui berkaitan dengan makanan nih teman-teman sekalian. Apa saja sih kira-kira makanan yang baik untuk otak kita? Saya mau dengar jawaban dari Muhaimi.
Halo. Iya, Kak. Nah, menurut Muhaimi, makanan apa yang bermanfaat bagi otak kita nih? Makanan yang bergizi, Kak. Makanan bergizi, contohnya. Ikan, Ikan, sayuran, ayam. sayur-sayuran, ayam. Ya, 4 sehat 5 sempurna, Kak. Oh, 4 sehat 5 sempurna. Baik, siap. Terima kasih, Suhaimi. Sama-sama, Kak. Oke. Memang otak Kita tanya yang lain. Ada Kak Rahayu Putri dari Pekanbaru. Halo Kak Putri, atau panggilan siapa ini? Halo Kak Putri. Iya. Wah, ini sama seperti yang tadi nih. Nampaknya masih muda, masih imut-imut. Panggilannya siapa? Ayu, Kak. Oh, Ayu. Ayu kelas berapa, Ayu? Iya, Kak. Kelas berapa? Kelas 8 SMP. Oh, kelas 1 SMP. 8 SMP. Kelas 8. Kelas 2, Kak. Kelas 2. Iya. Siap. Kelas 2. Nah, menurut Ayu, apa aja makanan yang bermanfaat bagi otak kita, Ayu? Yang kayak kakak tadi. 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Singkat, jelas, padat. Oke, siap. Oke, rajin-rajin ya belajar ya, Ayu ya, meskipun COVID. Iya, Kak. Oh, Taufik ketawa, Taufik. Janganlah ketawa, Taufik. Ya aku ya berpikir lah Kak, masa otak dikasih makan? Iya, tubuhmu yang dikasih makan, Taufik. Iya, seharusnya kan tubuh. Kalau otak dikasih makan dimasukkan ke dalam otak gitu Kak. Nah, sekarang gini Taufik. Nih, janganlah ya. Jangan kita berdebat. Sabar, Taufik. Nanti kita berdebat ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Abaikan saja si topik ini. Saya mood ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi, banyak sekali teman-teman sekalian makanan yang memiliki manfaat bagi otak kita, meningkatkan kemampuan otak kita. Ya tadi disebutkan sama Muhaimi, ada ikan. Ya karena contoh ikan ada minyak ikan, ada ikan kol gitu ya. Kemudian susu almond, kemudian apalagi yang mengandung DHA. Pisang juga teman-teman sekalian membantu meningkatkan daya ingat kita. Kemudian apalagi kenari juga iya, dan banyak lagi bisa teman-teman cari ya, searching. Kemudian berkaitan dengan pola hidup teman-teman sekalian. Saya katakan tadi pola hidup ini garis besar penjabarannya banyak sekali teman-teman sekalian. Dari yang pertama, kita rajin membaca, kita rajin mendengarkan sesuatu, kita rajin mengolah, kita rajin menganalisa. Nah, itu juga akan mempengaruhi kemampuan otak kita. Nah, teman-teman sekalian, saya yakin nih teman-teman sekalian yang barangkali di sini ada hafiz ataupun hafizoh, itu jelas kemampuan otaknya jauh di atas rata-rata. Kenapa? Ketika kita mampu untuk menghafalkan begitu banyak, ya, sudah pasti, sudah barang tentu kemampuan otaknya di atas rata-rata orang lain. Ada lagi teman-teman sekalian, dia tidak mampu untuk menghafal dalam jumlah yang besar ataupun banyak, tetapi dia mampu membayangkan suatu hal yang jauh ya daripada orang-orang lain. Nah, ini berkaitan, kita bahas ya bagian otak. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman sekalian, otak kita ini kan ada dua bagian, ada otak kanan dan ada otak kiri. Nah, otak kanan itu cenderung kepada hal yang berkaitan dengan imajinasi teman-teman sekalian. Ya, sesuatu hal yang belum nampak wujudnya. Ya. Sedangkan otak kiri teman-teman sekalian adalah otak yang berfungsi untuk melakukan analisa, perhitungan atau sesuatu hal yang berkaitan dengan ingatan teman-teman sekalian, kayak menghafal rumus, menghafal ayat, menghafal materi, itu kita menggunakan otak kiri kita. Sedangkan ketika kita misalnya bernyanyi, kita bercerita, kita menggambar, itu lebih kepada otak kanan kita yang bekerja. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, nah berkaitan dengan dua bagian otak nih, ada otak kanan, ada otak kiri. Teman-teman juga
bisa dengan mudah bagaimana caranya mengetahui kita dominan menggunakan otak yang mana. Apakah otak kanan kita, apakah otak kiri kita. Caranya cukup sederhana teman-teman sekalian. Teman-teman cukup ya lakukan seperti ini. Menggenggam kedua tangan kalian, menyelipkan jari-jari di antara jari-jari yang lainnya. Ketika teman-teman sekalian jari, yaitu jari kanan yang berada di atas ibu jari kiri, maka sejatinya teman-teman adalah orang yang dominan dengan otak kiri. Ya. Ketika kanan yang di atas, maka teman-teman sekalian dominan dengan otak kiri. Ketika teman-teman sekalian, ya ketika seperti ini, ibu jari kiri, tangan kiri berada di atas ya ibu jari kanan, maka teman-teman sekalian dominan kepada otak kanan. Jadi teman-teman sekalian tidak bisa teman-teman buat-buat ya. Karena apa? Teman-teman sekalian akan merasakan perbedaannya ketika teman-teman paksakan ibu jari mana yang teman-teman ingin letak di atas, apakah yang kanan, apakah yang kiri. Ketika teman-teman sebenarnya dominan otak kanan, akan tetapi teman-teman coba meletakkan ibu jari kanan di atas ibu jari kiri, maka ada hal yang tidak enak teman-teman sekalian. Nggak biasa kayaknya, nggak enak seperti itu posisinya. Nah, sama halnya seperti ini teman-teman sekalian. Ketika kalian membayangkan sesuatu, ya, misalnya kalian suruh membayangkan, mesti kita rata-rata seperti ini. Ya. Pandangan kita, posisi tubuh kita lebih condong ke arah kanan, membayangkan. Ketika kita sebaliknya, ketika kita coba mengingat sesuatu, nah kita lebih ke kiri teman-teman sekalian. Jadi untuk melihat apakah kita dominan otak kanan atau otak kiri, ya lihat dari sini cukup sederhana teman-teman. Akan tapi ya kalau seimbang teman-teman sekalian atau yang dua-duanya dominan, ketika tangan kiri di atas lebih sama nyamannya dengan tangan kiri di bawah, nah maka teman-teman bisa kemungkinan besarnya itu dominan kedua-duanya, otak kanan dan otak kirinya bekerja dengan baik. Nah seperti teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nah pertanyaannya bagaimana teman-teman sekalian untuk melejitkan tadi ya sudah saya sampaikan di awal, atau bahkan teman-teman sekalian pernah, saya yakin nih ketika teman-teman sekalian mengikuti training ataupun ice breaking dan segala macamnya, teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya senam otak ya seperti ini kan ya seperti ini, kemudian ada fish. Nah itu juga adalah salah satu cara bagaimana kita melejitkan, meningkatkan kemampuan otak kita selain dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Oh, kelewatan. Nah, berarti sudah semakin dekat kita dengan penghujung acara teman-teman sekalian. Nah, banyak hal yang mampu kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan otak kita teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya, apa sih manfaatnya ketika otak kita sudah kita tingkatkan kemampuannya? Ketika otak kanan dan otak kiri kita sudah seimbang teman-teman sekalian. Banyak hal, banyak manfaat yang kita dapatkan ketika otak kanan dan otak kiri kita sudah seimbang teman-teman sekalian. Antara lain ya, saya tidak paparkan di presentasi saya paparkan secara langsung. Banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika otak kita sudah sinkron teman-teman sekalian. Ketika otak kita sudah aktif. Nah, ini berkaitan dengan aktif tadi ya, teman-teman saya. Apa sih maksudnya saya menggunakan activate your brain now? Bukan berarti kita mengaktifkan otak kita yang mati, tidak. Akan tapi di sini saya ingin berbagi bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kemampuan otak kita dengan cara menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita. Agar lebih meningkat sehingga pekerjaan kita bisa dilakukan oleh kedua otak, tidak terbeban kepada salah satu otak. Ketika misalnya teman-teman sekalian hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan rumus biasanya teman-teman kan sambil menulis 2 kali 3, 2 kali 11, 2 kali 1000, 100 kali 10 seperti itu. Teman-teman dominan menggunakan otak kanan. Akan tetapi ketika teman-teman sekalian
bisa mensinkronkan antara otak kanan dan otak kiri, teman-teman kemampuan otaknya sudah meningkat, maka coba teman-teman, saya yakin sudah pernah melihat di video-video Olimpiade Matematika. Ya, mereka tanpa menghitung misalnya, mereka cukup membayangkan melakukan perhitungan di dalam otak mereka. Artinya apa? Yang menghitung teman-teman sekalian adalah otak kirinya, kemudian membayangkan perhitungannya, membuat runtutan perhitungannya adalah otak kanannya. 2 kali 3, sekian. Nah, itu yang bekerja adalah kedua otaknya. Nah, kurang lebih seperti itulah manfaat dari ketika kita meningkatkan kemampuan otak kita, menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita. Sama halnya seperti di awal tadi teman-teman sekalian. Ketika kemampuan otak kita belum seimbang antara kanan dan kiri, belum sinkron antara otak dan tubuh kita teman-teman sekalian, maka kita susah untuk berbicara. Ya, kenapa? Karena tadi otak kita jadi kontrol bagi anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, ketika tidak sinkron, ketika belum mampu untuk menjadi lebih, teman-teman sekalian akan sulit untuk berbicara, sulit untuk melihat orang lain, sulit untuk mengungkapkan, sulit untuk membaca, sulit untuk berkata-kata, sulit untuk menggerakkan tangan kanan, bahkan bisa jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, berkaitan dengan sulit menggerakkan anggota tubuh nih teman-teman sekalian, saya juga ingin sharing nih kepada teman-teman sekalian. Saya ingin sampaikan bahwasannya manusia itu teman-teman sekalian diciptakan dalam keadaan yang sempurna, bagaimanapun itu bentuknya teman-teman sekalian. Ya, karena apa teman-teman sekalian? Kalau teman-teman sekalian menganggap bahwasanya saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan, misalnya dia cacat, misalnya dia DS, ya, dan sindrom dan segala macamnya, mereka bukan tidak lahir tidak sempurna teman-teman sekalian, tapi mereka sempurna dilahirkan teman-teman sekalian. Mereka memiliki kekurangan, tapi Allah juga menitipkan kemampuan-kemampuan yang lebih pada mereka. Dan teman-teman sekalian, berdasarkan banyak studi yang saya baca, berdasarkan banyak literatur yang saya baca, kemampuan otak-otak mereka itu lebih daripada kita teman-teman sekalian. Nah, ketika kemampuan otak dia lebih tinggi daripada kemampuan tubuh dia, itulah yang terjadi Down syndrome. Otaknya ingin melakukan ini, tapi tubuhnya tidak bisa. Otaknya terlalu berpikir jauh, tapi tubuhnya tidak bisa melakukan, sehingga ya itu yang terjadi teman-teman sekalian. Atau teman-teman kita yang lahir tidak lengkap atau cacat misalnya, mereka juga lahir sempurna teman-teman sekalian. Kita yang misalnya punya tangan, punya kaki, belum tentu memiliki kemampuan seperti mereka. Mereka yang, maaf kata, mungkin tangannya cacat, ya kakinya cacat. Mereka bisa berkarya teman-teman sekalian, mereka bisa membuat tulisan, mereka bisa berkreasi, bahkan mereka bisa menjadi atlet dan segala macamnya. Maka dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap kita teman-teman sekalian adalah sempurna. Tergantung bagaimana cara kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita teman-teman sekalian. Nah, satu hal terakhir yang saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, bagaimana caranya kita melatih otak kita, meningkatkan kemampuan otak kita adalah yang pertama teman-teman sekalian. Selain kita menjaga pola makan dan memberikan nutrisi kepada tubuh dan juga otak kita melalui makanan, kemudian kita melatih dengan tadi teman-teman sekalian mencari kata-kata yang sulit, membaca, mencoba menghafalkan berulang kali. Ya, ada cara lain yang teman-teman sekalian bisa lakukan, bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan otak teman-teman sekalian. Garis bawahi hal ini teman-teman sekalian. Ketika keadaan hati kita tidak baik, maka itu akan berpengaruh kepada otak kita teman-teman sekalian. Maka ketika teman-teman ingin meningkatkan kemampuan otak, teman-teman juga harus meningkatkan kemampuan hati teman-teman sekalian. Bentengi hati kita dengan agama misalnya, dengan pendirian misalnya. Kemudian tubuh kita juga harus kita bentengi. Misalnya, kalau teman-teman tidak ingin mempengaruhi atau memberikan beban kepada otak teman-teman sekalian, jaga telinga kita. Jaga telinga kita dari apa? Dari cemooh orang lain. Ketika telinga kita sudah tertutup dari cemooh orang lain, maka hati kita tenang teman-teman sekalian. Kita tidak mendengarkan, ih kamu nih gini, kamu nih gini, kamu tuh gitu, kamu nggak bisa gini, kamu nggak bisa gitu.
nggak masuk di hati kita, nggak terpikirkan oleh kita, otak kita nggak punya beban. Nah, yang pertama dari hati kita teman-teman sekalian, bentengi, ya, berikan dia kemampuan bagaimana untuk mengolah dari segi perasaan, tidak terbawa perasaan, jangan jadi orang yang baperan. Maka lambat laun otak kita juga akan meningkat teman-teman sekalian. Kemudian kedua, dari tubuh kita sendiri kita latih juga dia bisa membentengi bagaimana tidak memberikan beban kepada otak. Selanjutnya teman-teman sekalian bisa melakukan yang namanya meditasi. Nah, apa gunanya teman-teman sekalian meditasi bagi otak kita teman-teman sekalian? Satu, ketika teman-teman meditasi tentunya teman-teman sekalian melakukan pernafasan. Teman-teman membutuhkan ketenangan, keheningan, kesunyian. Nah, otak itu teman-teman sekalian kan ada neuronnya, ada syarafnya. Ya, di dalam otak kita ini juga ada yang namanya aliran listrik teman-teman sekalian di dalam otak. Jadi ketika kita melakukan pernafasan, membawa oksigen ke dalam tubuh, kemudian di jantung kita dipompa darahnya, membawa nutrisi dan juga membawa oksigen ke otak. Nah, di sana ketika kita sudah terbebas, kita tidak memikirkan masalah-masalah yang ada di kehidupan kita mencoba rileks, kita mencoba tenang. Nah, kita mencoba membuang pikiran-pikiran negatif dari otak kita, maka lambat laun juga kemampuan otak kita akan semakin meningkat. Dan cara yang terakhir teman-teman sekalian adalah menggunakan terapi. Otak kita diterapi teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa cari di internet, di YouTube, banyak musik terapi, ya, yang bisa digunakan untuk merelaksasikan otak kita dan tubuh kita. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian, ya. Tadi berkaitan bagaimana caranya kita meningkatkan kemampuan otak kita. Banyak sekali cara-cara yang dapat kita lakukan sehingga otak kita ini sampai kepada tahap yang paling maksimal. Kita bisa menghafal dengan mudah, kita bisa memahami dengan mudah, kita bisa melakukan segala sesuatu halnya dengan mudah. Karena apa? Karena otak, hati, dan tubuh kita sinkron. Otak kita sehat, tubuh kita sehat, hati kita sehat, sinkron, semuanya menjadi mudah. Nah, sebelum saya tutup teman-teman sekalian, ini ada good news, ada kabar gembira, ada kabar bagus, ada berita baik buat teman-teman sekalian. Yang pertama adalah dari Diaspora Indonesia, kita akan mengadakan public speaking for teens. Jadi ini buat adik-adik yang SMP dan juga SMA, silahkan ya, kalau mau meningkatkan kemampuan dalam hal public speakingnya, silahkan ikut agenda ini. Nanti silahkan dicek ya, dikepoin di IG Diaspora Indonesia. Dan juga nih, nah kalau yang di atas inilah untuk anak SMA dan juga SMP. Agenda yang kedua ini mega seminar Move On Training teman-teman sekalian dengan pemateri utama Dr. Gamal Arbin Said. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 24 Januari. Ini terbuka untuk siapa saja teman-teman sekalian, ya, mulai dari SMA ke atas umum, dan juga mungkin adik-adik SMP juga kalau berniat ikut silahkan, ya, sama silahkan cari infonya di IG Diaspora Indonesia. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman sekalian, ya, berkaitan dengan aktivasi otak, saya juga punya sebuah produk teman-teman sekalian, yang mana produk ini bisa kita gunakan untuk mengaktifkan ataupun membantu proses pengaktifasi otak kita. Nah, perlu teman-teman sekalian ketahui, mungkin banyak nih teman-teman sekalian yang tidak tahu tentang siapa saya, latar belakang saya bagaimana, pendidikan saya bagaimana, aktivitas saya bagaimana. Ya, di awal tadi saya sudah sampaikan teman-teman sekalian bahwasanya saya bergerak di banyak bidang teman-teman sekalian. Programmer saya iya, pelatih silat saya iya, motivator saya iya, programmer iya, dan segala macamnya iya. Nah, itu tidak lebih dan tidak kurang karena saya sudah melatih kemampuan otak saya untuk mengingat lebih banyak, untuk memahami lebih dalam, untuk membaca lebih banyak daripada orang lain. Sehingga kemampuan otak saya begitu meningkat, bahkan mungkin adik-adik saya yang di sini, adik-adik pramuka, adik-adik saka, bisa menilai bagaimana kemampuan otak saya. Kemudian ketika saya sudah melatih bagaimana otak saya meningkat, saya juga melatih tubuh saya seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga kita tidak membebani dari otak kita sendiri.
Selanjutnya terakhir tentunya tadi saya katakan dibantu dengan terapi. Nah, teman-teman ini bukan apa ya? Bukan makanan, bukan suplemen, bukan vitamin, akan tetapi ini audio teman-teman sekalian. Berbeda dengan audio-audio yang ada di YouTube misalnya atau di tempat-tempat lain. Ini sudah teruji teman-teman sekalian dan saya sudah membuktikannya sendiri, sudah merasakannya sendiri, dan ini sudah cukup lama. Jadi kalau teman-teman kepo dengan yang satu ini, saya tidak perlu panjang lebar, nanti silahkan teman-teman cek atau kepo saja di website caturabdianto.com, CD aktivasi otak, atau nanti akan saya share linknya di grup, silahkan teman-teman kepo tentang CD aktivasi otak ini. Baik teman-teman sekalian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Jadi itu materi kita pada malam hari ini. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil ilmunya, bagaimana caranya kita meningkatkan, melejitkan kemampuan otak kita, dan juga banyak sekali manfaat ketika kita sudah mampu mensinkronkan antara otak kanan kita dengan otak kiri kita, mensinkronkan antara otak kita dengan tubuh kita, baik dengan mata, mulut, telinga, hidung, kaki, tangan, dan segala macamnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Coach Catur Abdianto yang telah menyampaikan penjelasan tentang bagaimana kita cara mengaktifkan otak kita ya. Sangat luar biasa sekali. Mungkin beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari materi yang telah disampaikan oleh Coach Catur Abdianto itu tadi, di mana yang pertama seperti hal-hal yang mempengaruhi otak itu apa saja. Apakah misalnya yang pertama itu genetika, makanan, dan juga pola hidup. Dan tentu bagaimana cara kita meningkatkan kinerja otak kita sehingga bisa bekerja secara optimal tentunya. Di antaranya seperti menjaga pola makan, membaca, yang ketiga menghafal, apakah mungkin seperti menghafal Al-Quran, yang selanjutnya adalah meditasi dan juga terapi. Tentunya bagaimana kita bisa memahami sesuatu, otak kita bisa sinkron, bisa bekerja dengan baik, tidak lepas dengan hati kita ya. Seperti yang telah disampaikan oleh Coach Catur Abdianto tadi dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, ya segumpal darah. Di mana ketika segumpal darah itu baik, maka baiklah tubuh kita. Dan jikalau segumpal darah itu buruk, maka buruk pula tubuh kita. Tentunya di dalam tubuh kita mempunyai yang namanya otak. Nah, agar fungsi otak kita bisa bekerja dengan baik, maka kita harus menjaga dan memelihara hati kita agar hati kita tetap bersih dan otak juga kita bersih sehingga otak bisa bekerja secara aktif dan baik. Selanjutnya tadi telah sesi materi telah kita lewati. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin dari peserta webinar yang luar biasa pada malam hari ini ada beberapa pertanyaan ataupun ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan materi kita tentang bagaimana cara mengaktifkan. Baik, adapun caranya silakan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan pertanyaan, menyebutkan nama dan juga alamat. Dan ketika menyampaikan pertanyaan, hendaknya disampaikan secara singkat dan juga jelas. Baik, kepada kawan-kawan semuanya dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada teman-teman dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh melalui kolom chat ataupun langsung biar nampak ya, kelihatan. Di sini mulai hujan, Coach. Silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanya berkaitan dengan otak ataupun hal lain, insya Allah boleh.
Oke, Coach, mungkin sembari menunggu apa ya kawan-kawan yang lain kira apa sih mau ditanyakan. Langsung saja mungkin saya yang bertanya, Coach. Boleh. Ah, itu ada tuh Iza mau bertanya. Oh, ada. Oke. Dari Coach Iza, oke, mungkin pertanyaan saya nanti. Oke, dipersilakan Coach Iza menyampaikan pertanyaannya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga asal. Dipersilakan. Asal dari Ibu, usul dari Bapak. Silakan, Iza. Langsung saja, Coach, ya. Jawab pertanyaan satu persatu ya, Coach. Ya, oke, bertanya dia melalui kolom chat ya. Mau bertanya, Coach. Benarkah otak dan hati sinkron ketika berbicara? Oke, baik. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Iza Naufal. Ya, teman kita nih Iza, dia bertanya, benarkah otak dan hati sinkron ketika berbicara? Nah, jawabannya adalah ada dua kemungkinan teman-teman sekalian. Bisa teman-teman lihat sendiri. Kemungkinan yang pertama adalah benar, sinkron ketika kita berbicara itu sinkron dengan hati. Ya benar, kenapa? Misal, ini dalam sebuah kasus. Sebuah kasusnya melibatkan tentang perasaan dan logika, teman-teman sekalian. Maka ketika menghadapi kasus yang seperti itu, kemungkinan besar ketika kita menjawab, tentunya bukan jawaban dengan emosi ya, tapi dengan pertimbangan, dengan pemahaman terlebih dahulu, apa yang kita sampaikan itu tentu sinkron dengan hati. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah tanpa menggunakan emosi, tentunya itu sinkron antara otak dan juga dengan hati. Nah, jawaban yang kedua itu bisa tidak sinkron antara otak dan juga hati. Kenapa? Contoh, ketika saya menyampaikan materi seperti ini, belum tentu otak dan hati saya sinkron. Maksudnya apa? Saya menyampaikan ini kan berkaitan dengan apa yang ada di otak saya, bukan tentang apa yang ada di hati saya. Nah, tapi bisa jadi juga tentang apa yang saya sampaikan sinkron dengan hati. Saya menyampaikan penyampaian, hati saya menunjukkan ekspresi. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu ya, Iza Naufal, apakah sinkron antara otak dan hati ketika kita berbicara? Jawabannya bisa dua dalam kondisi ya, bisa iya, bisa tidak, tergantung pada kondisinya. Bisa dirasakan sendiri sih teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari Ilham. Langsung saya jawab aja ya, Coach Amri. Ya, Coach. Kak, mau nanya cara agar melatih otak kita mudah mengingat, dan apakah otak laki-laki dan perempuan itu berbeda kapasitas? Karena perempuan itu biasanya mengingat kesalahan 40 tahun atau 20 tahun yang lalu. Iya. Baik teman-teman sekalian, ini teman kita Bang Ilham ya, dari teknik elektrounri mau bertanya bagaimana caranya melatih otak kita untuk mudah mengingat. Teman-teman sekalian, ya, bagaimana caranya agar kita mudah mengingat? Tadi saya sampaikan di awal, makanlah makanan yang bernutrisi. Contoh, misalnya seperti pisang. Teman-teman yang nggak suka pisang, bisa makan atau bisa minum yang namanya susu almond. Teman-teman yang nggak suka sama susu, bisa makan yang namanya kurma. Bisa mengkonsumsi yang namanya madu. Bisa mengkonsumsi, kalau punya banyak duit bisa beli air zam-zam, karena air zam-zam banyak sekali manfaatnya. Ketika kita sebelum minum membaca doa, berniat agar Allah SWT memberikan kemampuan kepada otak kita, maka wasilah dari air zam-zam itu bisa membantu meningkatkan otak kita. Atau yang kedua, selain bagaimana cara yang mengkonsumsi, melalui konsumsi, cara yang kedua adalah dengan terus mencoba mengingat, dengan terus mencoba ya, mendetailkan sesuatu, menganalisa sesuatu, menjabarkan, mengingatkan sesuatu dengan dikolom-kolomkan. Misalnya, teman-teman sekalian mau melatih kemampuan otak teman-teman sekalian, gampang caranya. Ini dalam hal berbicara nih teman-teman sekalian. Dalam hal berbicara, bagaimana caranya agar kita mudah berbicara teman-teman sekalian dengan menggunakan kemampuan otak?
latihlah otak teman-teman sekalian untuk menghafal, untuk mengingat banyak kosakata. Karena ketika kita tidak mempunyai banyak kosakata, tentunya kita akan sulit untuk membuat kata-kata. Kita akan sulit untuk membuat kalimat. Kita akan sulit untuk menyampaikan sesuatu. Kenapa? Di otak kita nggak ada glosarium, nggak ada kamusnya. Kita nggak mengingat banyak kata, sehingga kita sulit. Maka untuk meningkatkan kemampuan otak kita dalam hal berbicara dan juga mengingat, maka latihlah otak teman-teman sekalian untuk mengingat. Bagaimana caranya? Gunakan mulut teman-teman sekalian, gunakan mata teman-teman sekalian. Nah, kan saya sudah sampaikan di awal tadi. Otak juga akan melejit ketika kita bisa mensinkronkan antara mata, mulut, dan otak. Contohnya, ini untuk menambah ingatan teman-teman sekalian, tentunya kan teman-teman sekalian menggunakan mata. Melihat tulisan, membaca, melihat kondisi, menganalisa tentunya menggunakan mata. Agar lebih mudah teman-teman sudah membaca, melihat dengan mata, teman-teman sebutkan dengan mulut teman-teman sekalian. Ketika mulut teman-teman sekalian berbicara, lidah kalian teman-teman sekalian berbicara, terdengar oleh telinga. Nah, itu akan semakin mudah. Karena apa teman-teman sekalian? Mata kalian melihat, mulut kalian berbicara, atau telinga kalian mendengar. Nah, bagi teman-teman sekalian yang punya masalah berkaitan dengan hafalan, maka teman-teman bisa gunakan ini. Ketika teman-teman coba menghafal, jangan teman-teman hanya sekedar membaca tanpa suara. Akan tetapi bacalah dengan suara. Atau teman-teman harus cari, teman-teman model orangnya yang bagaimana? Apakah auditory, apakah kinestetik, atau bagaimana? Apakah teman-teman mudah mengingat gambar, atau teman-teman mudah mengingat tulisan? Ketika teman-teman mudah untuk mengingat gambar, maka buatlah tulisan-tulisan itu menjadi gambar. Ketika teman-teman mudah untuk mengingat berdasarkan suara teman-teman sekalian, maka rekam apa yang ingin teman-teman ingat, apa yang teman-teman ingin hafal, apa yang ingin teman-teman pahami, rekam. Setelah selesai rekam, dengarkan. Atau teman-teman nggak bisa kalau suara teman-teman sendiri, suruh orang lain rekam. Kalian yang dengarkan. Karena ada tipe-tipe orang yang seperti itu teman-teman sekalian. Dia orangnya kalau baca dia nggak ingat, kalau dia ngomong dia nggak ingat. Akan tetapi ketika temannya nih baca buku di sebelah, bla 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 bla, dia dengar, dia cepat nangkap. Teman-teman sekalian harus menemukan teman-teman ini bagaimana tipenya, apakah mudah mengingat dari gambar, ya, visual, auditory, atau kinestetik dengan perasaan. Nah, cari seperti itu teman-teman. Pertanyaan selanjutnya masih dari Ilham, apakah otak laki-laki dan perempuan itu berbeda kapasitasnya? Nah, sebenarnya jawabannya sama, teman-teman sekalian. Karena otak kita itu diciptakan sama. Kapasitasnya adalah 1.300 sampai 1.400 cc. Nah, kemudian terdiri dari 150 juta sel saraf dan neuron. Dalam segi kapasitas, teman-teman sekalian, otak kita ini diciptakan sama. Yang membuat kemampuan otak kita berbeda secara harfiah dan secara teman-teman sekalian, yang berbeda adalah ya fitrahnya kita teman-teman sekalian. Kita laki-laki lebih banyak menggunakan akal, menggunakan logika, sedangkan perempuan perasaan. Sama halnya seperti otak. Nah, berkaitan apakah perempuan lebih mudah mengingat, lebih banyak mengingat daripada laki-laki? Kalau dibilang fakta iya, dibilang juga tidak iya. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Selanjutnya, pertanyaan dari Muhaimi dari Lampung nih, jauh sekali. Izin bertanya Kak, sebenarnya perasaan itu dirasakan oleh hati atau otak? Hati yang mana yang menghadirkan perasaan? Apakah organ yang disebut hati atau hati hanya perumpamaan? Maaf pertanyaannya agak ngawur. Oke, saya paham pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan dari Muhaimi, Kak Muhaimi dari Lampung. Beliau bertanya, sebenarnya perasaan itu dirasakan oleh hati atau otak? Teman-teman sekalian, berkaitan dengan perasaan. Tentunya, saya mau dulu ya, Madi. Oke.
Kalau berkaitan dengan perasaan, itu yang pertama kali merasakan adalah hati, yang merasakan ya, bukan yang memproses. Kalau yang memproses pertama kali adalah otak kita. Kenapa? Sesuatu hal misalnya, orang lain berbicara, orang lain menggunakan nada, dia memuji. Kita yang merasakan. Ketika orang itu berbicara, yang maksudnya dia adalah memuji, tentu kita dengar. Kita dengar, mata kita melihat bagaimana ekspresinya dia, diproseslah oleh otak. Tapi otak tidak langsung serta-merta dia merasakan itu, enggak. Tapi diolah oleh hati. Oh, dia lagi muji. Oh, dia lagi menghina. Nah, disitulah peran kerja otak untuk memproses kepada hati. Hati yang memberikan respon. Maka kalau dalam hal perasaan, itu hati yang bekerja. Selanjutnya, hati yang mana yang menghadirkan perasaan? Organ yang disebut hati atau hati hanya perumpamaan? Dua-duanya betul, kakak. Ya, apakah hati hanya perumpamaan? Iya. Ya, disitulah hati nurani, itulah perumpamaan. Kalau hati yang dalam sebenarnya itu yang ada di bagian jantung yang kecil sedikit, itulah yang dinamakan hati. Nah, seperti itu. Ya, jadi dua, benar bisa dikatakan hati itu hanya perumpamaan. Perumpamaan dari apa? Dari segi olah pikir dan perasaan dari hati nurani kita yang disebut tadi segumpal daging hati kita atau jantung, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Hafiz Tarmizi. Izin tanya coach, ketika kita sudah memiliki kapasitas untuk menyampaikan sesuatu dan kita ingin menyampaikannya di depan banyak orang, terus muncul rasa gugup dan otak jadi blank sehingga menjadi kesulitan untuk berbicara. Nah, itu masalahnya apa? Ya masalahnya karena gugup. Masalahnya karena kita belum bisa mensinkronkan tubuh kita dengan otak. Masalahnya di mana? Yang merasakan gugup siapa sih? Banyak hal. Yang merasakan gugup itu mata, pikiran, dan hati. Ketika kita berada di hadapan orang banyak. Nah, ketika kita tidak terbiasa berada di lingkungan atau dipandangi banyak orang, ketika kita mandang, banyak kali yang memandang aku, seperti itu kan. Maka yang merasakan siapa? Mata diproses oleh otak, dirasakan oleh hati. Ketika kita sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk menyampaikan sesuatu. Tapi ketika kita tidak melatih diri kita untuk membiasakan, tidak melatih diri kita sendiri untuk merasakan keriuhan, tidak melatih diri kita sendiri untuk merasakan semangat, antusiasme dari teman-teman kita, maka itu akan berpengaruh kepada diri kita, akan berpengaruh kepada otak kita. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu berpengaruh kepada otak dan kepada diri kita. Maka pada Kak Abdul Hafiz Tarmizi, latihlah diri kita untuk terbiasa. Nah, sehingga kita tidak kesulitan atau tidak merasa gugup. Saya yakin banyak teman-teman di sini sudah memiliki kemampuan, dia sudah punya pengalaman, dia paham akan suatu materi dalam suatu hal, tapi dia gugup. Permasalahannya di mana? Dia belum terbiasa. Dia belum membiasakan dirinya untuk merasakan hawa di sekitarnya. Melalui apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Jadi latihlah untuk mensinkronkan ke semua itu. Oke, pertanyaan. Oke, sudah? Ya, saya kembalikan lagi kepada Coach Amri. Ya, Coach. Putus-putus, Coach. Pertanyaan tadi ya, Coach, ya, yang dari saya, Coach. Halo, Coach. Halo. Ya, lupa. Tadi putus-putus, Coach. Soalnya di sini kan lagi cuacanya nggak bagus juga. Tadi hujan gitu. tadi. Ya, pertanyaannya gimana? Tadi pertanyaan dari saya ya, Coach? Ya, pertanyaan dari tadi. Oke, baik. Jadi gini, Coach. Kan ada seorang Hafiz ya, di Hafiz cilik Indonesia. Namanya kalau nggak salah nih, Najah kalau nggak salah ya, Coach. Ya. Dia tuh kan sama-sama kita ketahui bahwa dia tuh kan cacat otaknya itu. Kan kalau secara logika kita, kalau udah cacat otaknya, maka ia tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, yang luar biasanya, Coach,
dia itu bisa menghafal 30 juz. Sedangkan otak kita tidak cacat, otak kita yang masih normal, mungkin juz 30. Untuk kembali kepada diri sendiri lah, Coach ya. Nah, jadi bagaimana itu, Coach? Dengan yang Najah itu, dia otaknya cacat, namun bisa mengaktifkan ya, Coach ya, mengaktifkan otaknya istilahnya itu kan, sehingga bisa menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Baik, syukran jazakallah khair untuk pertanyaannya, Coach Amri. Cukup terdengar ya suara saya? Dengar, Coach. Nah, terdengar ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian, inti dari pertanyaan Coach Amri ini adalah, ini ada seorang hafizah, namanya adalah Najah. Jadi Najah ini adalah peserta dari tahfiz cilik ya teman-teman sekalian, di mana kita ketahui bersama bahwasannya Najah ini dia dilahirkan dengan keadaan yang tidak sempurna di banyak pemikiran orang lain, di mana dia memiliki masalah di otak dia. Akan tetapi teman-teman sekalian, tadi Najah ini diberikan ya keistimewaan, meskipun otak dia memiliki masalah keterbatasan, tapi dia mampu untuk menghafal 30 juz. Nah, teman-teman sekalian, apa yang menjadikannya berbeda? Kok bisa? Padahal masalahnya di otak loh. Nah, teman-teman sekalian, ini saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Nanti teman-teman boleh cari, ya cari di YouTube. Banyak yang bahas masalah itu. Salah satunya adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau membahas masalah itu berkaitan dengan otak. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman sekalian? Kemampuan otak kita ini, teman-teman sekalian, kan dipengaruhi tadi dari pola hidup kita, dari pola pikir, dari apa yang kita lakukan. Teman-teman sekalian yang masih muda nih, adik-adik yang masih muda, atau teman-teman yang belum tercemar, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena sel-sel saraf di otak dia tidak terputus. Ya, tidak terputus. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu juga berpengaruh kepada otak kita, bisa memutuskan sel-sel saraf kita, sel-sel halus dalam otak kita. Berbeda dengan Najah, meskipun dia dilahirkan dengan kekurangan teman-teman sekalian, tapi ini adalah mukjizat Al-Quran yang harus teman-teman ketahui. Ketika didengarkan ya ayat-ayat Allah, firman-firman Allah kepada manusia, kepada telinganya, diproses oleh otaknya, maka percaya tidak percaya teman-teman sekalian, ini adalah mukjizat dari Al-Quran, ya bisa memperbaiki sel-sel, bisa memperbaiki neuron-neuron yang ada di otak manusia itu sendiri. Sehingga ketika katakanlah si Najah berusaha untuk menghafal, ya baik itu dari dia melihat atau dia mendengarkan murotal, ya itu berpengaruh kepada otak dia. Ketika kita yang namanya suara itu punya gelombang, teman-teman sekalian. Nah, ini pembahasannya banyak nih, berkaitan dengan gelombang otak nih teman-teman sekalian. Otak kita ini ada 4 gelombang teman-teman sekalian, alfa, beta, theta, gamma, yang mempengaruhi otak kita. Ketika kita tidur teman-teman sekalian, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya. Ketika kita tidur teman-teman sekalian, yang otak kita itu berada di mode theta, ya. Berada di mode theta. Ketika kebanyakan orang berbicara itu bisa jadi di alfa, bisa jadi di beta. Itu berpengaruh kepada otak kita. Sama halnya ketika kita marah, ekspresi kita marah, nada kita berubah, itu juga berubah gelombang otaknya teman-teman sekalian, membawa pengaruh kepada otak kita. Tapi ketika kita coba bernyanyi, kita berpuisi, kita bisa berpantun, kita melucu, gelombang suaranya juga berbeda, yang diterima oleh otak juga berbeda, jadi berpengaruh. Jadi berkaitan dengan Najah ini tadi, ini berkaitan dengan mukjizat Al-Quran dan juga berkaitan dengan metode. Ya meskipun otak dia ya sarafnya bermasalah, akan tapi ketika dibacakan, didengarkan ayat-ayat kepada dirinya, kepada otaknya melalui telinganya, itu bisa memperbaiki sel-sel otaknya. Bahkan nih teman-teman sekalian yang kita yang sudah dewasa, banyak mendengarkan sesuatu hal yang tidak patut untuk kita dengar, melihat sesuatu hal yang tidak patut untuk kita lihat, itu berpengaruh sekali dengan otak kita. Bisa memutuskan urat-urat halus dalam otak kita, bisa memutuskan sel-sel saraf dari otak kita sendiri. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Ya salah satunya bagi kita yang muslim, sering-sering dengarkan murotal, sering-sering membaca Al-Quran. Dengan demikian
terperbaikilah ya sel-sel saraf kita. Mungkin seperti itu Coach Amri. Oke, baik Coach. Terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya itu berkaitan dengan peristiwa itu ya. Balik lagi kembali kepada mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang dimana Allah juga telah menyampaikan bahwa Al-Quran adalah penawar, obat, dan penyembuh bukan hanya kepada hati, namun juga berpengaruh pada jasad diri kita. Betul sekali. Oke, bagaimana mungkin ini sudah menunjukkan dekat waktu 22 atau pukul 10. Mungkin ini adalah menjadi sesi pertanyaan yang terakhir, ya, pertanyaan dari Anda tadi. Atau mungkin dari kawan-kawan yang lain sepertinya tidak ada yang bertanya lagi. Sepertinya mungkin ada closing statement ya dari Coach Catur Abdianto berkaitan dengan materi yang telah disampaikan oleh beliau. Silakan Coach untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, closing statement dari saya adalah yakinlah teman-teman sekalian kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Yakinlah kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, sama. Berkaitan dengan otak kita sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan otak kita itu dalam hal yang sama. Kemampuan yang sama, kapasitas yang sama. Akan tetapi bagaimana caranya kita memaksimalkan otak kita, maksimal atau tidak, itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan otak kita, memelihara otak kita, melatih otak kita. Maka ketika kita ingin memaksimalkan otak kita, maka carilah cara yang tepat untuk memaksimalkan otak kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya closing statement dari Coach Catur Abdianto itu tadi, maka berakhirlah ya kegiatan webinar kita pada malam yang berbahagia ini. Namun sebelum webinar ini ditutup oleh moderator, mungkin sedikit kami ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua, jangan lupa ya, untuk pada tanggal 17 Januari tahun 2021 dari Tinspro Indonesia akan mengadakan training public speaking. Jadi kepada kawan-kawan mungkin selama ini masih terkendala dari segi public speakingnya, silakan untuk mendaftar. Dan untuk info lebih jelasnya silakan dikepoin di Instagram Tinspro Indonesia. Dan juga pada tanggal 24 Januari tahun 2021 akan diadakan on training dari Tinspro Indonesia, di mana pematerinya ini adalah fenomena yang fenomenal di Indonesia. Beliau yaitu Dr. Gamal Albin Said. Mungkin itu kepada kawan-kawan, jangan lupa untuk mendaftar. Dan selaku moderator, mohon maaf jikalau terdapat silap kata dan penyampaian selama memandu webinar kita pada malam hari ini. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk beristirahat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi. Terima kasih Coach Catur. Iya, Bang. Materinya daging banget, Ani, orang tuh apa? Ini sedekah, kopong, apa gitu? Aduh, kado apa?